Ya puji Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kok agak gelap ya? Mungkin lampunya ya. Ya puji Tuhan. Ya ada sukacita pada saat ini. Iya kalau saudara kita yang Chinese mereka bersukacita karena ini hari lebaran mereka ya. Tapi kita anak-anak Tuhan tetap bersukacita. Amin. Kalau kita bisa melalui hari-hari ini sampai minggu ketiga, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara dekat sama Tuhan, seperti pujian tadi mengikut Yesus, pasti segala sesuatu kita dapat lakukan dengan baik. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, tema yang masih diberikan sebulan ini yaitu tentang panggilan. Ya panggilan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kalau Bapak Ibu sudah dapat Lukas 5 ayat 1 sampai 11, mari dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini agar kita sama-sama diberkati. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang berkerumun mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dari sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon untuk "Tetapi karena engkau yang menyuruh aku," dan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergi daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjara." Dan sesudah mereka mengelai perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan telah memanggil saudara dan saya pada pagi hari ini. Ya, tema yang saya akan berikan pada saudara pada pagi hari ini, apakah saudara dipanggil oleh Tuhan? Apakah setiap pribadi-pribadi kita ini dipanggil oleh Tuhan? Ataukah karena dari keturunan kita sudah mengikut Yesus? Tetapi secara pribadi kalau kita lahir baru, kita mengerti panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita. Boleh-boleh saja dari keturunan kita, dari opung-opung kita, dari nenek-nenek kita sudah menerima Tuhan. Tetapi Allah mau setiap kita secara pribadi dipanggil secara khusus. Amin. Saya tidak tahu panggilan saudara pada saat pagi hari ini. Tetapi setiap saudara masing-masing percayalah secara pribadi Allah pasti memanggil saudara. Saya bertanya kemarin, kebetulan saya ngajar di KKB Sabtu Ceria. Saya tanya anak-anak, adik-adik kalau dipanggil mama papa berapa kali? Rata-rata 5. Jadi jarang 1 kali kalau dipanggil, umpamanya dipanggil Daniel, belum tentu dengar. Daniel, belum. Daniel baru kaget. Ya. Nah, anak-anak itu masih kecil-kecil. Kemarin paling
ada kelas berapa ya? Lupa kakak. Kelas ada SMP ya kak. Nah rata-rata mereka dipanggil, apalagi yang besar. Dipanggil itu 5 kali. Tapi kalau saya tanya yang kecil, adik dipanggil berapa? Dia tunjuk tangan 1 kali. Itu paling umur 5 tahun kah apa masih TK. Dia tunjuk 1 kali. Ya saya tahu benar apa tidak, ya itulah jawaban mereka. Tetapi kalau kita tanya anak-anak, mereka polos. Mereka mengungkapkan apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Beda kita dengan orang-orang dewasa. Kita boleh-boleh saja bersandiwara di antara kita. Tetapi di hadapan Tuhan, kalau Tuhan panggil engkau dan saya, kau harus tahu. Karena Allahmu bukan Allah yang sembarangan. Amin. Amin. Bukan karena kekurangan Allah memanggil. Katanya dalam firman Tuhan, kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan dapat memakai batu. Tuhan dapat memakai pohon. Tuhan dapat memakai laut. Supaya orang bertobat. Makanya terjadi gempa-gempa itu supaya orang bertobat. Makanya ada pujian mengatakan, dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia. Dan pohon-pohon tangan memuji Dia. Nah, Allah dapat memakai pohon, gunung, dan sekitarnya. Makanya saudara dan saya, kalau kita dipanggil Tuhan, bukan karena hebat kita. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Saya hebat loh, saya WL loh, saya ini. Kadang-kadang waktu di gereja besar, waktu saya zaman dulu pelayanan, giliran firman mereka keluar. Minum teh botol, minum apa? Giliran udah mulai seolah-olah bangga dengan keadaan pemusik mereka. Tetapi ingat saudara, di waktu dipanggil oleh Tuhan, hanya seminggu sekali untuk kita datang bersyukur kebaikan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yang pertama, Allah tidak pernah salah pilih. Saudara, engkau dan saya Allah tidak pernah pilih. Bukan Allah lihat karena engkau ganteng. Bukan karena Allah lihat karena engkau pintar. Bukan engkau karena hebat. Bukan karena engkau kaya. Tidak. Semuanya Tuhan punya. Tapi kalau engkau dipanggil oleh Tuhan dalam segala kekuranganmu. Dan engkau tahu dirimu, engkau tidak layak. Itulah kita harus bersyukur. Waktu Yesus berada dalam dunia, Dia tidak pilih orang-orang yang hebat. Tetapi Dia panggil orang-orang yang sederhana. Yaitu yang hidupnya keras. Yaitu para nelayan. Benar apa benar? Iya. Kenapa enggak Dia panggil itu pemimpin-pemimpin agama? Kalau Dia panggil pemimpin agama nanti berdebat. Tapi kalau Dia panggil nelayan, hidupnya keras. Dia tahu keadaan para nelayan, makanya Dia hampiri. Kalau kita lihat dari Matius sampai Markus, Tuhan panggil murid-muridnya. Nah pada pagi hari ini, Allah itu tidak pernah salah pilih. Kita yang suka salah pilih. Kita kadang-kadang lihat teman, oh dia cocok sama saya. Oh dia cocok sehati kami. Oh dia pantas sama saya, dia tahu isi hati saya. Saudara salah. Ingatlah di depan mungkin engkau temanmu itu baik. Tapi di balik itu saudara bisa dijatuhkan. Baik itu orang-orang orang-orang bisnis kah atau orang-orang pekerja kantor kah, apalagi hamba-hamba Tuhan. Jangan saudara pikir hamba-hamba Tuhan itu hidupnya justru itu yang terjadi banyak. Hamba-hamba Tuhan saling menjatuhkan. Tapi kalau pada pagi hari ini, Allah telah pilih kita, kita bersyukur. Dia mau supaya kita menjadi berkat. Saudara bisa gak jadi berkat? Bisa gak jadi berkat? Atau jadi bahan omongan? Ada loh orang, oh jangan dekat dia. Pokoknya, Ini yang saya kan kebetulan saya berkomunitas sama hamba-hamba Tuhan. Ada juga
Gak usahlah dia, gak usah, yang lain aja. Nah, saudara dan saya, biarlah hidup kita bisa menjadi berkat. Bukan jadi berkat itu suka memberi, suka ini, suka enggak. Kalau itu yang Tuhan berikan kepadamu, berikan. Jangan pelit juga kita anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita menjadi berkat, umpamanya kalau saudara mau menjadi berkat, saudara tahu isi hati teman saudara. Beberapa hari yang lalu, Ibu Pendeta Yakub Nahwai datang sini. Nah, saya orangnya tidak pernah mau cerita tentang masalah saya. Saya pikir ngapain? Ya cerita, dia juga punya masalah. Nah, selama saya pelayanan, saya tidak pernah mengungkapkan isi hati saya, bahkan pergumulan saya. Tiba-tiba dia tanya kepada saya mengenai tempat ini. Kebetulan dia punya rumah di sebelah sana. Dia bilang, Tan, kalau memang ini kami punya berkat, pengen deh beli itu rumah tante. Emang ini kenapa? Ya, baru saya bilang, oh pantas saya lihat kamu kayak adanya gelisah di wajahmu. Tapi kau gak mau, saya mau tanya takut engkau tersinggung. Nah, baru dia tahu bahwa dia kira ini tempat kita. Oh kamu gitu ya Ti, oh ya berdoa deh Tan, kalau memang Tuhan izinkan tanah yang di sana laku pasti kami beli. Saudara, biarlah kita dimanapun kita jadi berkat bagi teman-teman kita. Tidak usah, kamu punya masalah apa? Begini, nangis di depan teman, tidak usah. Tapi jadikan hidupmu menjadi berkat walaupun masalah tetap ada. Amin. Hanya Tuhan yang tahu keadaanmu. Kalau engkau mengungkapkan isi hatimu, temanmu juga punya masalah. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi supaya kita jadi berkat. Ya, dia mau supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat ayat yang 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Stop satu ayat dulu. Kenapa orang banyak mengerumuni Allah? Mengerumuni dia. Mengerumuni Yesus. Karena Yesus dimanapun dia berada, dia dapat menjadi berkat. Jangan orang lari karena kita. Jangan orang mencemooh kita karena keadaan kita. Tapi biarlah setiap kita menjadi berkat. Bukan tidak bisa orang mencemooh kita, bisa apa enggak? Bisa. Tetapi jangan kau lari dari keadaan itu. Karena Tuhanlah yang membelamu. Ngerti ya maksud saya ya? Ada orang karena punya masalah, enggak mau datang ke gereja. Seolah-olah Tuhan yang salah. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Padahal Allah telah panggil kita masing-masing untuk kita jadi berkat. Dan yang kedua dikatakan, kita baca selanjutnya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh. Lalu ia duduk menghajar atas perahu. Ini keadaan Tuhan. Dia tahu keadaan Simon. Dia mau pakai perahu Simon untuk menjadi berkat. Saudara, sesungguhnya Allah mau memakai kita supaya kita dapat jadi berkat. Persoalannya kita mau apa enggak. Dengarkanlah panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan tidak pernah salah bagimu dan bagiku. Walaupun dalam pengiringanmu dan pengiringanku berat sekali. Tidak bisa kita pikirkan panggilan Tuhan itu kok begini. Jangan saudara pikir panggilan Tuhan itu enak. Tidak. Karena Tuhanmu juga penuh dengan penderitaan. Masakan kita tidak mau menderita? Tapi percayalah di dalam firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Persoalannya maukah
Tuhan secara pribadi. Dia mau supaya kita setia. Katakan kepada temanmu, setia. Setia ya. Ya, kalau kita punya pacar, oh pokoknya aku setia sampai mati. Enggak ada yang memisahkan kita, itu mah omong kosong. Ya, tapi setia. Karena Tuhan kita tetap setia. Itu yang harus kita percayai. Karena dialah yang dapat memberikan yang terbaik bagimu. Persoalannya adakah kita setia? Dan ayat yang selanjutnya dikatakan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, dia tahu rupanya keberadaan Simon pada waktu itu membersihkan jala. Emang Simon cerita, Pak, Tuhan, aku enggak ini susah, enggak dapat ikan. Kan Tuhan hanya bilang, pinjam perahumu, bertolaklah jauh ke dalam. Dia cerita enggak? Simon, masalahnya? Enggak kan? Ada enggak di dalam firman? Tidak, tapi Tuhan tahu. Makanya dia panggil Simon untuk perahunya dipakai. Saudara dan saya pada pagi hari ini, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu pada pagi hari ini. Engkau bisa senyum-senyum pada saat ini. Engkau bisa sukacita pada saat ini. Tetapi yang paling dalam, engkau yang tahu isi hatimu pada saat ini. Boleh saja, shalom, apa kabar? Sama Bapak Gembala, sama saya, boleh. Tapi engkau punya masalah. Berat persoalanmu itu kau yang tahu bersama dengan Tuhan. Benar apa enggak? Benar. Tetapi tetap sukacita. Itu yang Tuhan mau. Makanya Simon bersama rombongannya, dia tidak ceritakan keadaan mereka. Karena Tuhan datang sedang membersihkan jala. Tapi Tuhan tahu. Yang penting mereka mendengarkan firman Tuhan dulu. Saudara dan saya pada pagi hari, dengarkanlah suara Tuhan. Karena dia mau berbicara kepadamu. Jangan dengarkan suara-suara sumbang. Tapi dengarkanlah suara Tuhan. Maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Ayat yang kelima, boleh Adik Jordan baca. Nah, ternyata Tuhan tahu keadaan Simon. Makanya Simon mengungkapkan apa yang terjadi di dalam pekerjaannya sepanjang malam. Masa akan Tuhan tidak tahu keberadaan saudara pada saat ini? Pasti Tuhan tahu. Persoalannya kita tahu nggak kita dipanggil oleh Tuhan? Ini Simon, padahal Tuhan bilang tebarkan jalamu. Aturan kan kita nggak usah pakai protes ya. Tapi Simon dia mau mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia katakan di ayat yang kelima, saya baca sekali lagi. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jalaku juga. Simon mendengar. Karena apa? Karena Tuhan yang menyuruhnya. Saudara mau disuruh sama siapa? Adakah Tuhan menyuruhmu? Bersabar anakku, dalam apapun yang terjadi, percaya karena segala sesuatu ada di tanganku. Itu yang Tuhan mau. Percaya. Yang penting lakukan bagian Tuhan. Serahkan semua sama Dia. Biar Tuhan yang ambil alih. Karena yang kita tidak bisa lakukan, jangan kita kerjakan. Dan selanjutnya dikatakan, Dia mau supaya kita percaya kepada Dia. Ya, Tuhan mau supaya kita percaya kepada Dia.
Sejauh mana kepercayaan saudara, panggilan saudara kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah pilih memanggil engkau dan saya. Saudara, kalau Bapak Presiden Amerika siapa itu? Joe Biden ya. Kalau panggil saudara, saudara percaya enggak? Panggil saudara datang ke Amerika. Pokoknya kamu bisa bebas kerja apa saja. Boleh, saya akan beri. Saudara percaya enggak? Kok diam? Percaya. Karena yang panggil siapa? Presiden yang punya negara. Tapi kalau yang panggil, umpamanya teman saudara yang ada, aduh jangan coba-coba deh. Kalau saudara nggak punya persiapan uang. Tapi kalau yang punya negara panggil saudara, pasti ada sesuatu. Dia akan tidak pernah mengecewakan saudara. Gak usah lah jauh-jauh ke Amerika. Kalau saudara dipanggil sama Jokowi ke istana, saudara percaya nggak? Percaya nggak? Percaya karena yang panggil siapa? Yang nomor 1 Indonesia. Ya kayak Bapak Gembala dipanggil PGPI datang ke sana. Mungkin melalui staf-stafnya kali surat-suratnya nih. Tapi mereka percaya karena suratnya ada logo apa? Ada logo RI1. Kadang-kadang kita dipanggil Tuhan, kita masih mikir-mikir. Benar enggak ya? Benar enggak ini ya Tuhan? Benar enggak ya? Seolah-olah Tuhan itu sama sederajat dengan kita. Hati-hati bertobat. Karena Tuhanmu tidak bisa kita pikirkan sepikiran kita. Dia tahu yang terbaik dari hidupmu untuk apa yang kau pergunakan. Mungkin pengetahuan kita hanya sejengkal, tetapi pengetahuan Allah tidak kita tahu beberapa jengkal. Tapi yang Tuhan mau percaya saja. Ada dulu pujian yang mengatakan, percaya saja, percaya saja, percaya yang memberi kita menang. Ada pernah dengar zaman dulu ya, lagu-lagu Pantai Kosta itu. Dengar dia panggil nama saya. Kalau saya lagu sama anak sekolah minggu, oh mereka senang banget. Ya, dia pakai kupingnya dia giniin. Ya. Adik-adik punya kuping berapa? 2 tante. Mulutnya berapa? 1 tante. Nah makanya mulut kamu jangan banyak ya. Tante mulutnya 1. Saya bilang karena kalau ngajar sekolah minggu. Mulutnya banyak sekali. Nanti kalau bicara terus tante suruh bicara di depan. 5 menit sih boleh. Ya duduk manis. Nanti ribut lagi ya namanya anak-anak. Ya paling betah 10 menit, sisanya dia maunya main, cubit teman, nangisin. Kemarin pas pulang Iren digebuk. Padahal baru cerita tentang berkat, baik. Digebuk kenapa nak? Itu digebuk tante, nangis. Tapi makanya kitab Ulangan mengatakan ceritakan berulang-ulang kebenaran firman kepada anak-anak. Supaya dia tahu dan mengerti panggilannya. Nah saudara dan saya pada pagi hari ini, biarlah kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tadi udah ayat berapa? 7 ya? 6, ya sekarang kita baca ayat 7. Ya ayat 6, 1, 2, 3. Amin. Inilah mujizat Allah. Dia tahu keberadaan Simon. Walaupun dia tidak ungkapkan karena Tuhan suruh pergi ke laut dalam. Tebarkan jala. Maka terjadilah mujizat Tuhan. Saudara dan saya berapa banyak mujizat Tuhan yang terjadi di dalam hidupmu. Tuhan mau supaya kita percaya kepada Dia. Walaupun mujizat belum terjadi padamu pada pagi hari ini. Yang penting engkau tetap percaya. Itu yang Tuhan mau. Percaya kalau belum melihat. Jangan kayak Sarah. Ya, kalau belum melihat dia nggak percaya. Malah dia diketawain.
Kita tidak seperti itu. Saudara dengar waktu Samuel dipanggil berapa kali? 3 kali ya. Baru Elia bilang apa? Saut saja, iya. Bahwa dia tahu Tuhan yang panggil. Nah, setiap kita pada pagi hari ini pasti Tuhan panggil. Kita baca ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Inilah kebaikan Tuhan bagi Simon. Dia tahu juga rekan-rekannya tidak mendapat apa-apa. Tetapi Simon tahu dia tidak ambil berkat itu sendiri. Tapi dia kasih kode. Saya tidak tahu kodenya bagaimana. Tapi dia panggil teman-temannya untuk saling membagi berkat. Saudara dan saya pada pagi hari ini. Kalau engkau diberkati, bagikanlah berkatmu kepada orang-orang yang kekurangan. Kalau orang berkelebihan, membagikan berkat siapa yang gak bisa. Tetapi di saat engkau kekurangan, bagikanlah kekuranganmu itu kepada orang. Maka orang itu pasti diberkati. Dan engkau juga yang memberikan, engkau akan diberkati. Kadang-kadang kita memikirkan hanya perut sejengkal ini. Kita udah mikirkan sebulan apa ya, apa nanti ya. Kita udah sisih-sisihkan. Akhirnya terjadi, gak usah jauh-jauh deh saya ini umpamanya. Padahal kan kami tuh bertiga ya, sekarang bertiga sama Yosua. Tapi Yosua terpulang. Kadang berdua nih sama Om. Saya itu belanja banyak. Padahal kali makan juga enggak. Sayur, karena saya lihat murah gitu ya. Akhirnya jadi busuk. Coba loh kalau kita pikir pasti masih ada pemulung-pemulung yang tidak makan sayur. Kita harus mengerti, mungkin tuh hal sepele ya. Baru harganya cuma 10.000 ini, gini. Tapi dengan 10.000 kalau kita bagi berkat sama pemulung, engkau akan aduh terima kasih ya tante, aduh terima kasih, baru hanya kasih kardus, terima kasihnya berulang-ulang. Saya suka berdebat sama Om Gembala. Udah bagikan aja pemulung, jangan kita cari dana begini. Udah bagi, karena saya maunya bersih gitu. Om Gembala kemarin dia cerita, saya dapat 200. Cerita dia, saya udah masukin ke dana pembangunan. Ya mungkin dia dengan saya beda ya. Tapi saudara dan saya, bagikanlah berkatmu kalau engkau diberkati. Amin. Bukan karena engkau berkelebihan baru engkau mengajak teman-temanmu. Tidak. Tapi dalam segala kekurangan itulah kita anak-anak Tuhan. Supaya membagi berkat. Dan kita mengerti panggilan Tuhan untuk kita menjadi berkat. Dan selanjutnya dikatakan, panggilan Allah tidak pernah salah. Saudara dan saya, panggilan Allah itu tidak pernah salah. Yang salah itu kita sendiri. Benar enggak? Kadang-kadang kalau kita punya masalah, benar enggak ya saya panggilan? Benar enggak ya? Kita sendiri yang bertanya membenarkan diri kita. Tapi kalau panggilan Tuhan kita untuk ditempatkan di suatu tempat, karena itu datang daripada Tuhan, Allah tidak pernah salah. Persoalannya, maukah kita dengar dan setia dalam panggilan itu? Panggilan Allah tidak pernah mengecewakan. Kita lihat ayat yang ke-8. Boleh satu orang, Adik Isra? Ya. Ya. Inilah pengakuan Simon. Dia tahu dirinya bahwa tadi mungkin dia tidak ungkapkan bersungut-sungut sesungguhnya, tetapi dia tahu waktu Tuhan panggil, menebarkan jalannya hingga hampir tenggelam perahunya. Disitulah dia sadar dan dia bertobat. Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini orang
berdosa. Adakah engkau dan saya mengakui hidupmu di hadapan Tuhan bahwa engkau orang berdosa? Tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Yang kudus itu hanya Tuhan. Musa saja tidak sanggup melihat Tuhan. Karena dia tempat itu suci, dikatakan jangan dekat. Bagaimana engkau dan saya? Seperti pengakuan Simon. Pergilah daripadaku. Saudara, biarlah pertobatan Simon itu ada di dalam hidup kita. Bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dia tahu. Jangan takut. Dia tahu. Inilah pengakuan Simon. Dia katakan pergilah daripadaku Tuhan. Karena waktu dipinjam perahunya mungkin dia tidak suka. Cuman dia tidak berani. Karena dia sudah dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Tapi dia lakukan apa yang pekerjaannya sehari-hari. Saudara dan saya pada pagi hari ini. Apapun pekerjaanmu, lakukanlah dengan baik. Mungkin tidak sesuai dengan keinginanmu, lakukan dengan baik. Karena itu yang Tuhan mau. Supaya engkau jadi berkat. Siapa yang baru mulai kerja, lakukan dengan setia. Mungkin tidak sesuai dengan profesimu, dengan gelarmu, lakukan. Tidak sesuai dengan bidangmu, lakukan yang terbaik. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di bidangmu nanti. Amin. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan selanjutnya, panggilan Allah tidak pernah mempermalukan orang. Saudara, setiap kita sebagai pelayan Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan engkau. Apapun yang terjadi, saya sebagai ketua wanita biro PGPI, saya jarang itu minta boleh tanya ini sama Bapak pengurus kita. Mau jalankan proposal, mau ini. Pokoknya intinya, kok nggak bilang sih, kok nggak ini, akhirnya begitu. Kok nggak ini sih, nggak pernah ada ajuin begini-begini. Orang mah kalau mau memberi, beri aja. Nggak usah minta syarat-syarat. Tetapi bisa tuh berjalan. Sampai orang-orang biro bilang begini, ya biro-biro yang lain. Kok bisa ya wanita, uang dari Ibu Rina Nawai ya? Dari mana kalian dapat dana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Ya dari kita ke kita dulu. Kita yang berkorban dulu. Pasti Tuhan cukupkan. Hingga kemarin ada dananya 2.700.000 masih sisa. Dari hampir 8 juta pengeluarannya. Emang kita minta, saya minta sama Om Ones, enggak. Nanti dia bisa marah-marah lagi. Enggak sejahtera kita. Tapi berilah dalam kekuranganmu. Saudara dan saya ke rumah Tuhan ini, jangan kemana-mana, dari kita dulu berkorban. Jangan pernah mimpi. Katakan Tuhan aku 1 juta, Tuhan aku segini, Tuhan aku segini. Pasti. Bapak Gembala takut ngomong gitu sama saudara. Saya tidak. Ini untuk kita semua. Supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Masa kita sama-sama muslim menebarkan jala? Kan gak mungkin. Percaya kalau kita memberi Tuhan akan lihat. Itu panggilan kita. Pasti Tuhan akan buka jalan. Kalaupun tidak ada, kita sama-sama berdoa. Om Gembala udah bilang dia akan berikan tanah yang ada. Tinggal laku aja. Pasti. Masa Tuhan gak dapat gerakan? Imani. Harta bangsa-bangsa, harta kaum Kedar, harta orang fasik. Kita akan rebut. Dalam firman Tuhan dikatakan, anak-anak Tuhan tidur malam-malam. Berkat Tuhan melimpah, tidak usah pikirkan hari-hari esok. Tapi kadang-kadang kita suka mikirkan bagaimana ya. Bukan gak boleh, boleh saja. Tapi jangan ambil kemuliaan Tuhan. Kata pengkhotbah, ada waktu istirahat. Ada waktu menangis. Ada waktu tidur. Ada waktu tertawa. Semua ada waktunya. Tetapi pikirkanlah yang baik. Apa yang Tuhan mau panggilan dalam hidup.
Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9. Boleh Kakak Isra? Ya, yang 10. Amin. Inilah yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Ya, dia mau supaya murid-muridnya dan Simon untuk menjadi penjala manusia. Karena dengan sesuai profesinya sebagai penjala ikan. Tapi Tuhan mau memakai mereka untuk menjadi penjala manusia. Nah, persoalannya engkau dan saya, apa profesimu pada saat ini? Bukan karena engkau hamba Tuhan baru engkau mau mencari jiwa. Tidak. Semua kita dituntut Tuhan pergi beritakan Injil. Saya pernah dikirim ada video TikTok ya sama orang. Nah, anak-anak ditanya, ini siapa? Bilang Jokowi, bukan Jokowi, nggak tahu. Tadi kasih tunjuk, ini siapa? Wakilnya. Nggak tahu. Tapi kalau ditanya apa bintang-bintang film Korea-Korea itu, semua tahu. Anak-anak lo berjejer. Untuk keadaan negerinya dia nggak tahu. Saudara, jangan sempat kita seperti itu. Kita tidak tahu panggilan kita kepada Tuhan. Tuhan mau setiap kita menjadi penjala manusia. Dimanapun, ya, gampang-gampang sih. Mau saudara lagi makan, mau saudara lagi ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, atau mau saudara lagi bicara tentang bisnis, bisa. Yang penting libatkan Roh Kudus untuk apa yang kau bicarakan bagi orang yang ada dekatmu. Supaya dia juga diselamatkan. Jangan cerita bisnis terus. Bukan gak boleh-boleh. Tapi sisipkanlah nama Tuhan Yesus. Karena itulah panggilanmu di dalam hidup dalam dunia ini. Dan yang terakhir, panggilan Allah harus kita pertanggungjawabkan. Saudara dan saya, panggilan Allah itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Jangan datang seperti biasa, pulang juga biasa. Tetapi dalam hidupmu, kita harus pertanggungjawabkan panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita. Ingat, kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan dapat memakai segala sesuatu benda yang ada dalam dunia ini. Tetapi selagi Allah masih memurah hati kepada kita, pertanggungjawabkanlah panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Apa yang dikatakan? Kita baca bersama-sama ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghelai perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidupmu. Tetapi tinggalkanlah segala sesuatu membuat engkau tidak bisa melangkah mendengarkan panggilan Tuhan. Tetapi melangkahlah bersama dengan Tuhan walaupun masalahmu tetap ada. Karena panggilan Tuhan di dalam hidupmu tetap bersukacita. Amin.